Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anakku hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah, selalu semangat dalam menjalani aktivitas, dan selalu semangat menuntut ilmu. Meskipun pembelajaran kita online, tapi ibu harapkan anak-anak sekalian selalu menyimak pelajaran yang guru-guru berikan, termasuk pelajaran ibu. Dan semoga Allah segera mengangkat wabah ini agar kita semua bisa merasakan kembali nikmatnya menuntut ilmu bersama-sama di sekolah, bertemu teman-teman, bertemu kawan-kawan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam untuk kelas 11. Kita akan belajar tentang proses lahirnya Bani Umayyah I. Ngomong-ngomong tentang Bani Umayyah I, tahu nggak sih kalian Bani Umayyah itu asal usulnya itu siapa sih? Nama Bani Umayyah itu merujuk pada seorang Quraisy di masa jahiliyah. Dia adalah Umayyah bin Abdus Syam bin Abdul Manaf. Masih terhitung saudara dari Bani Hashim, keluarga besar Rasulullah SAW. Karena Hashim, ayah Abdul Muthalib juga salah satu putra Abdul Manaf. Jadi Abdul Manaf adalah kakek moyang kedua Bani tersebut. Tetapi sekalipun satu kakek moyangnya, sejak zaman jahiliyah Bani Umayyah juga tidak jarang mengganggu keberhasilan Bani Hashim. Abdul Muthalib pemimpin Ka'bah saat itu diganggu oleh Abdus Syam dan Umayyah ketika menemukan kembali mata air Zam-Zam. Saat itu ya, Umayyah dan bapaknya meminta bagian agar dapat mengurusi mata air itu. Tetapi karena penduduk Mekah tidak berkenan dengan tindakan mereka itu, maka keluarga Abdus Syam tersebut meninggalkan Mekah menuju Damaskus karena masa lalu. Nah, begitu ceritanya. Ada lagi cerita yang lain, pada masa Muhammad diangkat sebagai Rasulullah. Pada saat Nabi Muhammad diangkat ya, Bani Umayyah merupakan keluarga kaya, terdidik dan berpengaruh. Salah satu dari mereka adalah pemimpin kaum Quraisy Mekah. Dia adalah Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah. Kecintaannya kepada harta dan kekuasaan membuat dia dan keluarganya tidak mau mengakui keberadaan Islam sebagai ajaran yang mulia. Oleh karena itu, Abu Sufyan tidak mau tunduk terhadap ajakan Rasulullah SAW. Bahkan terus-menerus memusuhi aktivitas dakwah Rasulullah yang dianggapnya akan mengubah keadaan sosial, ekonomi, dan politik Mekah. Tentu merugikan para orang kaya termasuk Bani Umayyah. Untuk itu sebagai cara dilakukan guna menggagalkan gerakan reformasi yang dibangun Rasulullah SAW. Banyak cara-caranya. Cara kekerasan dengan cara perang mereka lakukan. Tercatat beberapa perang Badar, perang Uhud, dan perang Khandaq. Pasca hijrah terlibatnya kepemimpinan Abu Sufyan. Lalu ketika masa Umar, ketika wilayah Islam semakin meluas dan membutuhkan banyak tenaga administratif, sang khalifah memanfaatkan tenaga-tenaga Bani Umayyah yang umumnya terdidik untuk membaca, menulis, menghitung. Bahkan Yazid dan Muawiyah dipercaya untuk mengolah wilayah Syria. Kepercayaan Khalifah Umar tidak disia-siakan oleh Bani Umayyah. Mereka bekerja dengan tekun dan dikenal sukses dalam mengerjakan tugas administratif. Periode Umar inilah awal mula Bani Umayyah menduduki posisi-posisi penting. Namun, karena kewibawaan sang khalifah yang bersih dan wibawa, mereka tidak berani bertindak macam-macam seperti korupsi dan sejenisnya. Sedang pada masa Utsman, kebijakan memperkaya tenaga-tenaga Bani Umayyah seperti masa Umar tetap dilanjutkan. Pada masa Utsman, kebijakan mempekerjakan tenaga Bani Umayyah seperti masa Umar tetap dilanjutkan. Bahkan Utsman mempercayai mereka untuk jabatan-jabatan strategis. 6 tahun pertama Utsman sukses membangun negara. Namun pada 6 tahun berikutnya, karena Utsman semakin uzur, maksudnya tua ya, maka posisi Bani Umayyah semakin kuat memulai sekretaris negara Marwan bin Hakam yang juga salah satu anggota Bani Umayyah. Mereka menempatkan kronik-kroniknya pada posisi strategis. Praktek KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme dijalankan dengan penuh kesungguhan. Hal inilah yang menjadi awal bencana hingga terbunuhnya Khalifah Utsman. Nah, selanjutnya pada masa Ali juga sama seperti itu. Nah, kita akan bahas di sini ya. Proses lahirnya Bani Umayyah di Damaskus tahun 40 Hijriah oleh Muawiyah bin Abi Sufyan di kota kecil dilihat di wilayah Yerusalem. Diperkirakan oleh para pakar sejarawan sebagai sabotase terhadap pemerintahan Ali bin Abi Thalib dan pemerintahan terakhir Khulafaur Rasyidin. Karena pengangkatan Ali bin Abi Thalib oleh mayoritas masyarakat Islam mengganti Khalifah Utsman tidak pernah disetujui oleh pihak Muawiyah, maka berbagai cara dilakukan oleh Muawiyah untuk menurunkan
atau menghancurkan Ali bin Abi Thalib dari pemerintahan. Salah satunya, ya Muawiyah dan kelompoknya memfitnah Ali dengan menyebarkan isu bahwa Ali lah yang ada di belakang terbunuhnya Utsman bin Affan. Isu ini termakan oleh beberapa pembesar di kalangan umat Islam seperti Siti Aisyah, Jubair bin Awam, dan Tolhah bin Ubaidillah. Mereka mengumumkan perang terhadap Ali bin Abi Thalib karena sewaktu mereka meminta pertanggungjawaban Khalifah bin Ali akan kematian Utsman bin Affan, Ali dengan tegas mengatakan tidak tahu menahu dengan kematian Utsman. Mereka lalu mengangkat perang terhadap Ali bin Abi Thalib dengan tujuan memaksa Ali untuk mengakui perbuatannya. Perang tersebut disebut Perang Jamal. Nah, kenapa disebut Perang Jamal anak-anak? Karena Aisyah mengendarai unta pada saat memimpin perang. Kemenangan perang berada di pihak Ali. Mayoritas masyarakat Islam mendukung Ali bin Abi Thalib. Nah, setelah kejadian itu, kelompok Muawiyah ini tidak patah semangat. Nah, kelompok Muawiyah tetap membuat propaganda untuk menghancurkan pemerintahan Ali bin Abi Thalib dengan cara menghimpun kekuatan besar dengan tujuan menyerang Ali bin Abi Thalib. Tantangan Muawiyah dijawab oleh Ali dengan mempersiapkan pasukan. Perang berkecamuk dan menelan banyak korban di antara kedua belah pihak yang bertikai. Perang tersebut dalam sejarah dikenal dengan Perang Siffin karena terjadi di wilayah kecil Siffin, sebuah wilayah perbukitan antara Madinah dan Damaskus. Kemenangan perang berpihak kepada Ali lagi karena mayoritas umat Islam mendukung Khalifah Ali bin Abi Thalib. Akan tetapi, seperti pada perang sebelumnya yaitu Perang Jamal, Muawiyah tidak pernah menerima kemenangan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Sikap tidak mau menerima kekalahan itu diwujudkan Muawiyah dengan mengajak damai Khalifah Ali sampai 3 kali dengan cara membujuk dan merobek-robek Al-Quran. Pada akhirnya Ali mau berdamai karena melihat Al-Quran dirobek-robek oleh Muawiyah ya. Ali juga kan, aduh ini bagaimana ya, mungkin. Nah, skenario perdamaiannya diatur oleh Muawiyah atas ide Amr bin As, dan pra perdamaian dilakukan antara Muawiyah dengan Amr bin As di satu pihak dan Ali dengan Musa Asy'ari di pihak lawan. Pra perdamaian itu menyepakati untuk besok pada saat perdamaian Muawiyah dan Ali diumumkan diturunkan dari jabatan khalifah, diangkat khalifah yang baru atas pilihan masyarakat Islam. Ternyata besoknya pada saat perdamaian berlangsung, pada saat acara pengumuman menurunkan Muawiyah dan Ali, yang berdiri giliran pertama mengumumkan adalah Abu Musa karena usianya lebih tua, dan dia mengumumkan bahwa hari ini menurunkan Ali dari khalifah. Sementara giliran kedua Amr bin As berdiri kemudian mengumumkan bahwa Ali sudah diturunkan dari khalifah, maka saya mengumumkan Muawiyah menjadi khalifah yang sah. Skenario perdamaian ini disebut arbitrase. Sikap damai Ali ternyata tidak memberi perdamaian yang sesungguhnya, tetapi menambah sejarah panjang pertikaian Ali dan Muawiyah. Kelompok Ali justru pecah menjadi 3 kelompok, yaitu Khawarij yang menentang keras terhadap perdamaian, Syiah yang setuju dengan sikap Ali, dan Murji'ah yang mengambil jalan tengah dengan sikap diam. Muawiyah memfungsikan kelompok keras Khawarij untuk membunuh Khalifah Ali dan seorang pengikut garis keras Khawarij yang bernama Abdurrahman bin Muljam pada suatu pagi setelah sholat subuh menusuk Khalifah Ali. Masya Allah ya, itu kejadian yang sangat luar biasa. Wafatnya Ali itu disebut oleh pihak Muawiyah dengan disambut oleh pihak Muawiyah dengan sukaria. Nah, mereka senang nih Ali meninggal karena dengan demikian Bani Umayyah yang telah diproklamirkan pada tahun 40 Hijriah akan menjadi eksis, menjadi satu-satunya pemerintahan yang sah dalam Islam. Nah, jadi begitu anak-anak proses lahirnya Bani Umayyah 1. Nah, sekian penjelasan dari Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita berpertemukan lagi dengan pertemuan selanjutnya. Nah, semoga kalian paham apa yang Ibu jelaskan, dan jangan lupa tetap belajar dari rumah, jaga kesehatan, dan tetap selalu mengikuti pembelajaran. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.